pesawat tanpa awak tidak boleh diterbangkan tanpa izin di tempat-tempat yang controllable, prohibited area, restricted area, serta tempat-tempat yang berada dalam wilayah keselamatan operasi penerbangan. Halo kawan jalan, gua sekarang sudah berada di spot 3 Angkatan Udara. Ngomongin soal drone, hari ini kita nanti akan berbicara dengan Bapak Drone. Penasaran dengan siapa? Selamat datang. Mari. Iya. Saya duduk Pak ya? Sorry nih, pandemi ini. Iya nih, jadi nggak bisa salaman nih kita Pak. Ya, makasih. Halo kawan jalan, hari ini saya Pak Lubis berada di ruang kerjanya Pak Sarki. Pak Sarki ini adalah Sekretaris Bidang Sertifikasi dan Keselamatan Terbang dan Kerja Federasi Airsport Indonesia, dan saya mengepalai bidang drone dari FASI. ya jadi saya ingin bertanya kepada Pak Sarki mengenai ini. Kita ngomongin seorang pejalan itu kan pasti mengcapture sebuah momen ya, sebuah tempat, destinasi gitu kan. Dimana sekarang teknologi semakin canggih, lalu untuk mengcapture sebuah momen tuh sekarang sudah ada drone juga gitu. Nah terkait dengan drone ini nih Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak buat para pejalan nih, apa aja yang dibutuhkan syarat-syarat atau mungkin regulasi atau ya biar mereka itu bisa menerbangin tuh ya, tidak sembarangan gitu Pak. Ya. Gini, kita kan menerbangkan drone ini dengan asumsi bahwa ini adalah kamera. Padahal dari segi dalam pandangan undang-undang penerbangan, drone itu bukan kamera, tapi adalah pesawat terbang. Jadi agar kita bisa menjalankan atau menggunakan drone ini dengan aman dan selamat, maka tentunya kita harus patuh bahwa mengoperasikan drone adalah mengoperasikan pesawat, dan tentunya kita harus ikut aturan-aturan penerbangan. Dalam artian, ya kita harus tahu bagaimana menjadi penerbang, bagaimana berperilaku sebagai penerbang di ruang udara, baik yang dikendalikan atau ruang udara yang tidak dikendalikan, atau controllable area dan uncontrollable area. Jadi itu adalah persyaratan pertama sebelum kita melangkah berikutnya untuk menggunakan pesawat tanpa awak ini. Ya. Demikian. Oke, jadi kalau mereka terbangin tanpa ada mungkin sertifikat Pak ya, harus ada sertifikat dari mereka tuh. Nah, untuk menerbangkan pesawat tanpa awak ini tentunya kan pertama adalah mereka harus tahu aturan, dan mereka harus tahu yang dikerjakan ini apa nih, apakah konteksnya yang dikerjakan ini dalam konteks komersial atau dalam konteks rekreasional. Rekreasional Pak. Ya. Kalau rekreasional itu menghasilkan uang, itu namanya komersial. Artinya kalau itu diunggah dan itu menjadi uang, dalam beberapa hal itu menjadi tidak rekreasional lagi, tapi itu komersial. Namun sekarang kita batasi ke rekreasional. Kalau kita mau terbang rekreasional, maka kita harus tahu dalam peraturan penerbangan bahwa pesawat tanpa awak tidak boleh diterbangkan tanpa izin di tempat-tempat yang controllable, prohibited area, restricted area, serta tempat-tempat yang berada dalam wilayah keselamatan operasi penerbangan. Artinya di wilayah-wilayah yang jauh dari bandara dan jauh dari mungkin kegiatan, maka dia boleh terbang dengan batasan maksimum ketinggian 120 meter atau 400 feet. Dia bisa terbang di situ. Apakah dia perlu sertifikat itu? Tidak perlu. Namun ada risiko kalau dia nggak punya sertifikasi atau nggak tahu pengetahuan sama sekali. Dia tidak akan tahu bahwa apakah dia terbang di area yang dia boleh terbang tanpa izin, atau area di mana dia harus pakai izin. Karena batas antara area berizin tidak berizin itu kadang-kadang masalahnya hanya lewat 1 meter, 2 meter, atau mungkin keluar 1 meter, 2 meter. Jadi tentunya sangat bijaksana bila seorang yang ingin mempunyai hobi khusus menggunakan drone untuk keperluan mendapatkan gambar yang bagus, mengetahui aturan penerbangan. Saya sarankan kalau dia demikian, maka saya sarankan sebaiknya ikut sertifikasi Basic Remote Pilot dari Federasi Airsport Indonesia yang akan memberi pelajaran basic mengenai bagaimana berperilaku seorang penerbang. Nah,
Setelah dia memiliki pengetahuan itu, maka dia akan tahu saya terbangnya di wilayah apa ini. Apakah saya aman untuk terbang tanpa izin atau saya harus minta izin. Nah, kalau dia harus meminta izin sebagai anggota Federasi Airsport Indonesia untuk terbang rekreasional, maka dia punya jalur untuk minta izin lewat dari pertama dari klubnya atau komunitasnya, kemudian kepada pembinanya di drone Fasi tempat dia berada, mengajukan surat, dan dari situ baru berurusan dengan pembina Fasi daerah tersebut yang akan membuat semacam surat atau semacam permohonan izin agar dibuatkan izin untuk dia terbang di area tertentu. Bagaimana kalau dia terbang di daerah lain? Ya tentu saja sebagaimana suatu aturan, ya sudah, nanti dia akan mengajukan permohonan izin kepada komandan atau kepala Fasi daerah lain dengan rekomendasi dari Fasi di mana dia berada, Federasi Airsport Indonesia dia berada. Contohnya kalau mau terbang di Madura gitu ya, orang dari Bandung, ya sudah, nanti dari Bandung dia akan kirim surat kepada Komandan Lanut di Surabaya atau Kepala Fasida Surabaya dengan rekomendasi dari Fasi daerah Bandung dan Komandan Lanut Husin atau Sulaiman yang akan memberi dia semacam rekomendasi bahwa dia orang ini betul-betul dibina Fasi daerah sini, dengan nanti itu ada surat lisensinya atau sertifikatnya, kirim ke sana, nanti kira-kira nanti dari Surabaya akan membantu untuk dia mendapatkan izin terbang di situ. Tentunya dengan catatan untuk rekreasional dan mungkin juga harus diawasi oleh Fasi daerah Surabaya terbangnya, semacam itu. Tidak ada perencanaan terbang tanpa izin. Umpamanya, kalau kita mau jalan-jalan ke Eropa, kan kita mengurus visa dulu. Visa ya Perancis, visa Itali, visa mana. Kalau mau terbang drone, ya juga kita harus ngurusin perizinan di luar negeri. Sama untuk terbang. Di Indonesia pun ya sebaiknya demikian. Ya kita perizinan atau untuk rekreasional. Namun untuk komersial, ya kembali ke semula, yaitu kalau jelas dia mau membuat film gitu ya. Ya sudah, pertama dia harus minta izin ke Direktorat Kelaik Udara. Pertama minta izin ke Airnav untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi sebelumnya dia harus pergi ke Kementerian Kebudayaan bagian perfilman untuk mendapatkan rekomendasi perfilman. Kalau mau terbangnya di daerah cagar budaya di Jungkulon, dia harus dapat rekomendasi dari Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup. Jadi ada rekomendasi kehutanan, rekomendasi perfilman contohnya untuk bulan film. Kalau ada orang asing harus punya security clearance untuk orang asing juga. Kemudian, namun orang asing itu nggak boleh terbang untuk terbangin drone, karena peraturan drone di Indonesia harus pada negara Indonesia. Orang asingnya jadi visual observer boleh. Nah, selanjutnya untuk ngurus itu artinya nanti ke Airnav kalau rekomendasi untuk terbang di ujung kulon, maka kamu harus berurusan dengan ini perizinan gini. Selesai itu dia ke Direktorat Kelaik Udaraan untuk ngurus sertifikasi registrasinya, beres. Nanti baru ke Direktorat Navigasi Penerbangan memberikan izin operasi di atas ujung kulon. Namun karena ini adalah termasuk bagian yang diatur oleh Kementerian Pertahanan terkait dengan survei pemetaan dan pemotretan udara film, maka tentunya harus ngurus security clearance terbang di Kementerian Pertahanan. Selesai itu, baru dia bisa terbang, baru dapat notem terbang situ. Tentunya akan diawasi juga. Yang ngawasi dari Kementerian Pertahanan, tentu juga ada yang ngawasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang ngawasi dari bagian cagar budaya. Dan tentu juga mungkin TNI Angkatan Udara akan ngawasi juga terkait dengan pengawasan kegiatan, karena ini unscheduled flight. Jadi ya harus izin seperti itu. Berarti apabila dia tidak memiliki sertifikat, cuman lembaga yang mengajak dia untuk membuat ini jadi satu komersial itu tuh harus meminta izin dulu Pak ya? Seperti itu Pak? Kalau orang itu nggak punya sertifikat, jangan digunakan orang nggak punya sertifikat. Pasti dia nggak tahu apa-apa. Jangan sekali-sekali gunakan orang nggak punya sertifikat. Orang itu nggak tahu apa-apa mengenai penerbangan. Itu malah membahayakan orang lain. Si pilot pesawat tanpa awak ini memang syarat dasarnya harus punya sertifikat ya Pak? Iya, punya sertifikat pengetahuan dasar penerbangan. Iya, oke. Baiklah kalau gitu. Jadi pejalan, kalian sebaiknya tahu bahwa untuk menerbangkan sebuah drone itu tidak bisa sembarangan. Mungkin bisa daftar dulu Pak ya ke Fasi Pak ya. Tadi kalau ya nanti bisa masuk ke nanti kita bisa beritahu bagaimana kapan ada sertifikasi. Itu
nanti bisa untuk pengen tahu lihat paket-paket itu ada paket pendaftaran tapi itu Ada. Cuman masalahnya sekarang sedang pandemi. Yang kedua, peminatnya banyak sekali. Akibatnya saat ini untuk melayani di komunitas kita sendiri ini cukup berat kita untuk memenuhi itu sehingga kadang-kadang pendaftaran itu baru dilaksanakan hanya beberapa hari menjelang karena terlalu banyaknya peminat untuk sekolah ini. Jadi Kemungkinan di masa depan kita akan buat pelatihan gabungan antara online dan offline. Jadi dia belajar online berapa hari online, setelah itu baru nanti ada hari ujian, baru datang karena ujian nggak bisa diwakilin, ujian nggak bisa offline, tes dia terbang nggak bisa offline. Tetap ada hari di mana dia akan ujian, tapi hari lainnya bisa online. Nah itu akan kita buka peluang bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi itu. Jadi dia bisa pengetahuan nanti bisa di daerah masing-masing kita akan buka di setiap provinsi akan datang online dulu berapa hari, nanti pada minggu setelah itu ada yang datang akan menguji dia secara langsung offline, langsung uji terbang dan uji pengetahuan penerbangannya. Jadi itu ada solusi untuk di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini ada solusi. Jadi ada yang nggak bisa online, ya di daerah-daerah kita akan ke daerah-daerah untuk melaksanakan itu, sehingga pengetahuan penerbangan ini menyebar. Jadi jangan hanya ada pengetahuan mengenai potret udara, pengetahuan mengenai survei udara, pengetahuan mengenai kegiatan lain di udara, namun sama sekali tidak tahu punya pengetahuan mengenai pengetahuan penerbangan. Padahal nanti prasyarat dia untuk terbang di suatu tempat bukan karena dia jago potret, jago survei, jago apa, tapi adalah kemampuannya untuk mematuhi regulasi dan keselamatan terbang. Tapi jika dia nekat nih Pak, tetap nerbangin tuh, itu bisa ketahuannya dari apa tuh Pak? Ada sinyal kah Pak? Banyak hal yang bisa terjadi. Di daerah-daerah itu ada beberapa instansi ataupun khususnya aparat yang sudah memiliki jammer. Contohnya orang Bogor. Orang Bogor kan nggak banyak yang tahu ya. Kalau sekitar Istana Bogor itu prohibited area sampai 5,6 km. Bayangkan terbang di situ, setiap saat siapapun bisa menindak dia. Apalagi dianggap membahayakan keselamatan VIP apa ya. Sekarang makanya yang utama adalah bagaimana mendidik teman-teman ini untuk tahu aturan. Selanjutnya kalau sudah dididik mungkin lebih mudah bagi kita untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini nggak boleh nih sembarangan. Karena kalau tidak kita sendiri yang mematuhi aturan, yang menghargai wewenang negara, terus siapa lagi? Betul. Baiklah, jadi perjalanan yang bijak sebaiknya memang harus mengetahui untuk regulasi itu. Untuk mungkin buat mengetahui informasinya tuh bisa ada media sosial kah Pak, komunitas ya, ini? Kita punya web sedang di-upgrade saat ini, tapi nanti insya Allah kita akan lewat jalur media sosial National Geographic kita akan sampaikan, bisa mengajukan pertanyaan ataupun bisa melihat aturan di mana. Gitu ya Pak? Ya. Oke, siap, baik. Terima kasih Pak Sarki. Sama-sama. Kawan jalan, sampai ketemu lagi di channel berikutnya.